Bismillahirrahmanirrahim. Bukan casing lagi, tapi hati itu khusyuk, bersyukur, tunduk dalam mengingat Allah dan dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan kebenaran yang Allah turunkan. Lalu Allah wanti-wanti, jangan seperti ahlul kitab. Jangan seperti ahlul kitab. Yang mereka dapat wahyu, fatala alaihimul amad, lalu mereka berinteraksi dengan wahyu dalam jangka waktu yang panjang, bukannya tambah khusyuk, tapi justru hati mereka keras. Dan mayoritas mereka orang fasik, kata Allah. Hadirin, ayat yang sangat dalam dan bisa jadi ayat ini mewakili banyak di antara kita. Dan semoga Allah islah diri kita. Ada banyak orang hijrah bisa menangis sesegukan di awal-awal hijrah. Bisa semangat datang ke kajian di awal-awal hijrah. Bisa tersentuh dengan mudah ketika membaca Al-Quran di saat di awal-awal hijrah. Tapi begitu masuk tahun pertama, masuk tahun kedua, lalu tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tidak ada lagi air mata dalam hidup mereka. Gak ada lagi air mata ketika sholat. Gak ada lagi air mata ketika berdoa. Gak ada lagi rasa ketika berzikir. Ada banyak orang ketika awal-awal hijrah lalu belajar baca Quran, belajar tahsin, dan dia baca terbata-bata, tapi nangis hadirin. Nangis. Bacanya berantakan dari segi kualitas bacaan. Masih terbata-bata. Tapi dia bisa meresapi apa yang dia baca. Walaupun dengan bantuan terjemahan. Dia nggak ngerti. Oh jangan kan bahasa Arab. Oh huruf hijaiyah suka kebalik-balik. Mana ha, mana kho, mana jim. Masih kebalik-balik. Nggak ngerti sama sekali. Puluhan tahun jauh dari Al-Quran. Puluhan tahun jauh dari Allah SWT. Lalu hidayah datang. Ketika hidayah datang, dia belajar Al-Quran. Oh itu setiap setoran nangis. Ada banyak orang seperti itu. Terus belajar. Setelah beberapa tahun belajar, lancar baca Al-Quran. Tapi gak pernah nangis. Gak ada. Selesai. Lancar. Gak ada. Biasa. Padahal ayat yang dibaca adalah ayat yang dibaca ketika dia nangis 3 tahun yang lalu. Padahal ayat yang dibaca adalah ayat yang sama ketika dia pertama lagi hijrah 5 tahun yang lalu. Tapi udah hilang. Itu pola ahlul kitab. Artinya kalau ada di antara kita merasa seperti itu bukan pola pribadi. Dan bukan dirasakan 1 atau 2 orang kita saja. Itu dari dulu. Dan itu yang diingatkan sama Allah SWT. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ahlul kitab itu semakin lama bersama ilmu dan wahyu hanya semakin membuat hati mereka keras. Itu poin. Dan Allah minta para sahabat tidak seperti itu.
Allah minta orang-orang beriman tidak seperti itu. Allah minta orang beriman semakin bersama wahyu, semakin lembut hatinya. Karena itu poin. Ramadan. Orang yang masuk Islam, waktu jadi mu'alaf, lalu menjalani Ramadan pertamanya, gimana perasaannya? Saya rasa ada di antara jamaah. Sama salah satu masjid nggak ada. Ada. Dulu masuk Islam di tahun 2000 misalnya, 2020 atau 2019. Lalu merasakan Ramadan pertama. Oh itu hari pertama, nangis aja. Sekarang Ramadan sudah masuk hari ke-12. Ada air mata hadirin. Faqasat qulubuhum. Faqasat qulubuhum. Hati mereka keras. Itu. Dulu pertama kali datang ke kajian tisu, sedih. Sekarang nggak ada rasa. Masih ngaji, tapi nggak ada rasanya. Padahal sudah 2 kitab khatam, kitab ketiga khatam, 4 kitab khatam, tapi nggak masuk ke dalam ini. Faqasat qulubuhum. Itu poin. Itu pola ahlul kitab. Dan Allah wanti-wanti, kembali lagi ke ayatnya. Wala yakunu, kata Allah. Wala yakunu, jangan sampai seperti ahlul kitab. Kalladzina utul kitab, yang diberikan kitab suci. Memang mereka nggak baca Al-Quran karena kitab suci mereka pada saat itu bukan Al-Quran. Tapi fungsinya sama. Sebagai petunjuk, sebagai pelembut hati. Fatala alaihimul amad. Lalu waktu berjalan, hambar. Faqasat qulubuhum, hati keras. Dan terapkan secara lebih parsial itu. Ada orang haji, pulang haji nangis sedih. Oke, itu bulan pertama pulang haji. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, biasa udah. Balik lagi ke semula. Faqasat qulubuhum. Keras hati. Itu. Coba tanya diri kita, siapa di antara kita demikian? Dulu waktu pertama ke hijrah benar-benar gitu loh. Dulu pertama haji itu nyatet itu buku tulis rusak hadirin. Kenapa? Air mata netes, rusak. Sekarang 5 tahun hijrah, rusak juga buku tulisnya. Dilempar ke jok mobil, gitu. Datang aja, lempar jok mobil. Atau sampai rumah lempar. Gak ada perasa sama sekali. Cuma dengerin aja. Itu pola ahlul kitab. Dan mayoritas mereka fasikun, orang fasik. Itu pola orang fasik hadirin. Jadi jangan sampai casing kita hijrah, tapi hati kita lebih mirip orang fasik. Lebih mirip orang fasik. Itu poin. Kembali lagi ke kisah kita. Ayat itulah yang didengar oleh sosok yang bernama Fudail. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum saatnya? Apakah belum sampai waktunya mengingat Allah dengan penuh kekhusyuan?
dan tunduk pada Al-Quran dan kebenaran yang Allah turunkan. Namun dalam kisah yang dibawakan para ulama ini, konteksnya sedikit berbeda. Untuk Fudail rahimahullah, maka ini adalah teguran untuk segera bertobat. Karena hidupnya penuh dengan memberikan rasa takut kepada banyak pihak. Naksir sama perempuan, ngintip. Dengar baca alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayat, satu ayat itu masuk ke dalam hati beliau, hadirin. Beliau merasa ayat itu ditujukan kepada beliau. Allah menyampaikan melalui lisan qori tersebut. Beliau merasa beliau menjadi objek terhadap ayat tersebut. Seakan-akan Allah bilang, wahai Fudail, sampai kapan kayak begini wahai Fudail? Kapan waktu tobatmu wahai Fudail? Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Apa belum sampai waktu tobatmu? Begitu masuk ke dalam, bukan hanya sampai telinga, masuk ke dalam hati Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, bala ya Rabbi, qadaan. Itu orang lagi ngintip, jamaah. Lagi, bayangin gak sih? Atau pernah ngintip gak? Jangan jawab. Gitu. Ngintip perempuan. Subhanallah. Lihat hidayah itu, jamaah. Allahu Akbar. Lagi naik ke tembok. Lihat. Bukannya tubuh wanita yang terlihat, ayat yang menyambut. Dan bersyukurnya Fudail ngerti bahasa Arab. Kalau antum jangan coba-coba. Mau 100 ayat juga kayaknya. Makanya pentingnya bahasa Arab. Jadi walaupun agak badung-badung, peluang hidayah itu besar. Ngerti bahasa Arab ini loh. Bahasa Arab itu penting ya Pak. Loh iya benar. Ini kan diterapkan, ada orang badung bandel tiba-tiba apa namanya dipaksa temannya atau terawih sholat, imamnya baca ayat yang berkaitan dengan masalah dia. Oh itu bisa nangis ya Pak. Padahal lagi badung nih. Atau kayak Fudail aja, dia mau ke tempat maksiat. 2 bangunan dari tempat maksiat itu masjid, imamnya lagi terawih. Dengar bacaan imamnya, ngerti, itu bisa tobat loh. Ngerti, gitu loh. Fudail ngerti, ya Allah. Bahkan Fudail mengatakan, fafakkartu, kata Fudail, ana as'a bil laili fil ma'asi wa qumun min muslimina hahuna yakhafunani wa ma arallaha saqani ilaihim illa li artadi'. Saya tuh mikir, kata Fudail, saya ini beroperasi di malam hari. Bukan untuk ketaatan, untuk kemaksiatan. Dan rombongan dari orang-orang beriman itu takut sama saya. Maka ketika saya dapat kejadian kayak gini, ini pasti pesan dari Allah agar saya berhenti. Allahumma inni qad tubtu ilaik. Maka kata beliau, sekarang waktunya ya Allah. Saya bertobat kepada Engkau. Akhirnya beliau urungkan niatnya untuk mengintip wanita tersebut. Dan tobat-tobatan nasuha. Lalu beliau putuskan untuk pergi ke Mekah.
berdomisili dan belajar di sana. Fudail bin Iyad. Lalu beliau belajar. Dan beliau bukan hanya menjadi orang soleh, tapi beliau menjadi ulama.